Kalau kita pikir-pikir, sekarang ini udara udah nggak sesejuk dulu lagi. Dulu, pagi-pagi keluar rumah, kita masih bisa hirup udara segar sambil ngopi atau jalan santai. Tapi sekarang, banyak yang bilang, begitu buka pintu rumah, yang terasa malah sesak. Debu, asap kendaraan, bahkan kadang bau menyengat dari pembakaran liar, semua itu bikin udara terasa berat. Dan buat kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas, kondisi ini bukan cuma bikin nggak nyaman, tapi juga bisa berdampak serius ke kesehatan. Polusi udara itu, tanpa kita sadari, bisa masuk ke dalam tubuh lewat pernapasan dan pelan-pelan merusak sistem organ kita. Apalagi buat lansia yang daya tahan tubuhnya udah nggak sekuat dulu lagi. Paparan polusi bisa memperparah kondisi penyakit yang sudah ada, atau bahkan memicu munculnya penyakit baru. Jadi penting banget buat kita semua, terutama yang sudah memasuki usia 60-an, untuk tahu apa saja bahayanya, dan gimana cara supaya tetap sehat meski tinggal di lingkungan yang udaranya udah tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di channel ini. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi umur panjang yang penuh makna. Kali ini, kita akan ngobrol santai, tapi penting banget buat kesehatan kita semua, terutama para lansia, yaitu soal bahaya polusi udara, dan gimana caranya supaya tetap sehat dan terlindungi dari dampak buruknya. Yuk, kita bahas sama-sama, pelan-pelan, supaya mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya polusi udara itu? Polusi udara adalah campuran partikel dan gas yang berbahaya yang tersebar di udara. Contohnya seperti asap kendaraan bermotor, asap rokok, debu jalanan, pembakaran sampah, dan zat kimia dari industri. Semua itu bisa masuk ke dalam paru-paru kita saat kita bernapas. Buat anak muda mungkin masih bisa ditoleransi, tapi buat lansia, ini bisa jadi pemicu gangguan kesehatan serius, terutama bagi yang punya penyakit jantung, paru-paru, atau masalah pernapasan lainnya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa lansia yang terpapar polusi udara dalam jangka panjang berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung, stroke, dan penurunan fungsi paru-paru. Bahkan, polusi udara juga bisa mempercepat proses penuaan otak yang menyebabkan mudah lupa, pikun, atau bahkan demensia. Itu baru dari sisi fisik, belum lagi dari sisi psikologis, karena udara yang kotor bisa membuat kita malas keluar rumah, merasa terkurung, dan akhirnya jadi cepat stres atau mudah murung. Nah, kabar baiknya adalah meskipun kita nggak bisa sepenuhnya menghindari polusi udara, tapi masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan menjaga kesehatan. Yang pertama, tentu saja adalah menghindari keluar rumah saat kualitas udara sedang buruk. Sekarang ini sudah banyak aplikasi dan situs yang bisa menunjukkan indeks kualitas udara atau yang disebut AQI. Kalau angkanya di atas 100, sebaiknya tunda dulu aktivitas luar rumah. Apalagi kalau nggak terlalu penting. Kalau memang harus keluar rumah, pastikan untuk menggunakan masker yang benar-benar bisa menyaring partikel halus, seperti masker N95 atau K49. Masker kain biasa kadang belum cukup efektif untuk menyaring partikel kecil dari polusi. Bapak dan Ibu juga bisa pakai pelindung seperti topi atau kacamata kalau memang daerahnya banyak debu. Selanjutnya, jaga kualitas udara dalam rumah. Jangan anggap remeh udara di dalam ruangan. Kalau Bapak dan Ibu suka masak pakai kayu bakar atau kompor minyak, coba mulai beralih ke kompor gas atau listrik yang lebih bersih asapnya. Pastikan juga ventilasi rumah bagus, ada aliran udara keluar masuk. Dan kalau memungkinkan, gunakan alat pemurni udara atau air purifier. Yang juga penting adalah memperkuat daya tahan tubuh dari dalam. Caranya gimana? Tentu saja dengan makan makanan bergizi,
cukup istirahat, dan tetap aktif bergerak. Sayur dan buah yang kaya antioksidan seperti bayam, brokoli, jeruk, dan apel bisa membantu tubuh melawan dampak buruk dari polusi. Minum air putih juga jangan dilupakan, karena saat tubuh terhidrasi dengan baik, racun dan partikel berbahaya bisa lebih mudah dibuang melalui urin dan keringat. Selain itu, olahraga ringan juga penting, meskipun cuman di dalam rumah. Gerakan seperti peregangan, jalan kaki kecil di sekitar rumah, atau senam lansia bisa menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan meningkatkan fungsi paru-paru. Tapi ingat ya, olahraga sebaiknya dilakukan saat udara di luar cukup bersih, atau di dalam ruangan dengan sirkulasi yang baik. Bapak dan Ibu juga bisa mempertimbangkan untuk menanam tanaman dalam rumah. Beberapa jenis tanaman seperti lidah mertua, sirih gading, dan palem kuning dikenal bisa membantu menyaring udara dalam ruangan secara alami. Jadi, selain bikin rumah kelihatan lebih hijau dan segar, juga bisa bantu menjaga kualitas udara yang kita hirup sehari-hari. Antacedidida. Yang terakhir, jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan, terutama fungsi paru-paru dan jantung. Kadang kita merasa sehat-sehat saja, padahal bisa jadi sudah ada gangguan ringan yang belum terasa. Dengan pemeriksaan rutin, gangguan bisa terdeteksi lebih awal dan ditangani sebelum jadi parah. Jadi, intinya begini Bapak dan Ibu, polusi udara memang nyata dan dampaknya serius, terutama bagi lansia. Tapi jangan khawatir, dengan pengetahuan yang cukup dan langkah-langkah perlindungan yang tepat, kita masih bisa menjaga kesehatan, tetap aktif, dan menjalani hari-hari dengan semangat meskipun udara di luar sedang tidak bersahabat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan dan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus bersyukur atas setiap hari yang kita jalani. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan ke keluarga atau teman, supaya makin banyak yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah polusi udara yang makin meningkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.